Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi yang husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah banyak yang kita bahas. Iya. Kalau pakai HDMI memang bisa ada HDMI masukkan, biasanya ada sekian disambungkan di situ, masukkan ke situ. Nah ya dari situ tadi kabelnya. Baik, sudah kita bahas mulai dari berwudu, tayamum, mandi, qada'il hajat, masjid, adab masjid, termasuk baca Al-Quran, zikir, doa juga sudah kita bahas. Kemarin yang terakhir kita bahas adalah tentang thalibil ilmi, adab thalibil ilmi. Ini yang belum kita bahas, masih lumayan. Kalau ada salam belum kita bahas, ya, etika adab untuk berkenaan dengan masalah mengucapkan salam. Ini belum kita bahas insyaallah. Baik, kita masuk yang ini aja. Untuk ada orang menjenguk orang sakit, menjenguk orang yang sakaratul maut, ada terhadap jenazah, ziaratul kubur dan seterusnya belum ya. Belum. Termasuk ukhuwah, ada ukhuwah dan silaturahim, termasuk birrul walidain, termasuk ada nikah, ada bersafak juga belum kita bahas ya. Baik, ini belum ya. Ada salam belum. Baik, kita bahas lagi ini. Bagaimana tarjih juga memberikan tuntunan sesuai dengan Quran dan Sunnah tentang masalah bagaimana sih kita mengucapkan salam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada salam itu berarti adab etika yang berkenaan dengan masalah salam. Rasulullah Muhammad SAW itu sudah betul-betul memberikan wejangan kepada kita ini untuk senantiasa menyebarkan salam. Nanti akan kita lihat apa sih pesan pertama yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau itu sampai di Madinah ketika hijrah. Baik, yang pertama, al-amalu ala nashri salami bainal muslimina jami'an.
mengamalkan ala nasri salam, atas menyebarkan salam bainal muslimin, di antara kaum muslimin jami'an, secara keseluruhan. Saya guyoni jadinya, ada enggak dalilnya orang NU itu gak boleh ucapin salam ke Muhammadiyah? Gak ada ya? Ada enggak dalilnya orang Muhammadiyah itu gak boleh ucapin salam ke NU? Gak ada. Termasuk dalil jawab salam dari NU atau dari Muhammadiyah, dari Salafiyah, ada enggak? Ada enggak? Gak ada. Perbedaan pendapat itu kan sudah menjadi sunatullah furu'iyah. Kalau akidah beda, kalau untuk berkenaan dengan masalah akidah beda. Kalau kita itu dengan non muslim beda sudah. Tapi kalau sesama muslim yang akidahnya sama, cuma hanya berbeda furu'iyah, tidak ada dalil kita itu melarang untuk menjawab salam. Kapasitasnya memang ada fatwa-fatwa yang ekstrim di Malang ataupun di YouTube terutama. Kalau di Batu itu jamaah ada yang wadul, jadi dia mengucapkan salam satu kali tidak mau jawab, dua kali tidak mau jawab, tiga kali tidak mau jawab. Akhirnya ditanya, kenapa kau tidak mau menjawab salam? Dia dengan tegas mengucapkan haram hukumnya menjawab salam dari orang yang ahlul bidah. Yang dimaksud ahlul bidah itu siapa? Dan kebetulan jamaah kita itu juga orang Muhammadiyah. Tidak mau jawab salamnya gara-gara dianggap ahlul bidah. Dan beberapa bulan pas ketika hari puasa yang lalu terjadi kembali, yang tidak dijawab salamnya mengakhiri kitabnya di situ, tidak dijawab juga salamnya. Ya tak bilangin, dikejar aja Pak, kenapa dia tidak mau jawab salam? Kenapa tidak mau jawab salam? Dan ternyata secara nggak sengaja saya juga melihat di YouTube, secara nggak sengaja saya muncul kan itu. Dengan terang-terangan dia mengatakan haram memang menjawab salam dari orang ahlul bidah. Lah yang dimaksud ahlul bidah ini siapa? Kalau dia dari sosoknya yang ngomong, kita paham dia itu adalah orang yang eksklusif. Kalau orang yang selain kelompoknya itu dianggap ahlul bidah semua. Nah, jadi termasuk kita yang orang Muhammadiyah ini tidak boleh dijawab salamnya juga. Nah, ini Masya Allah. Itulah di Indonesia kita. Makanya di Indonesia kita itu memang pemahaman agama itu terbagi menjadi tiga. Ada pemahaman yang tasyadud, ada pemahaman yang tasahul, dan ada pemahaman yang tawassut. Itu pemahaman dalam agama. Kalau pemahaman tasyadud itu Bapak Ibu pemahaman yang cenderung ekstrim, eksklusif. Ini pada zaman Nabi sudah terwakili oleh yang namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah itu sampai pada waktu pembagian ghanimah, Dzul Khuwaisirah ini langsung ngomong kepada Nabi Muhammad, "Iqtil ya Muhammad, ya, ittaqillah ya Muhammad." Nabi Muhammad itu loh diseneni, diwakili kalau Nabi Muhammad itu bukan orang bertakwa. Nabi Muhammad disebut sebagai orang yang tidak adil. Dzul Khuwaisirah namanya. Ada nama Dzul Khuwaisirah juga. Yang di sini adalah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, yang mentahdir Rasulullah, yang ngelokni Rasulullah karena Rasulullah dianggap tidak adil dan tidak bertakwa. Dan ada juga Dzul Khuwaisirah yang lain yang kecil di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Lah cikal bakalnya Khawarij yang nantinya oleh Rasulullah disebut dengan kilabun nar, ya anjing-anjingnya neraka, itu cikal bakalnya dari Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini. Jangan mungkin bisa membuka dialognya
Ibnu Abbas dengan orang-orang Khawarij dan begitu panjang. Jadi di dalam sejarah itu muncul namanya Khawarij. Penyebutan orang para ulama pada waktu itu namanya Khawarij. Yang Rasulullah hanya mengatakan idalah itu faqatuluhum. Kalau kalian ketemu dengan mereka, perangi mereka. Dan itu dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ciri khas dari Khawarij pada zaman itu, pokoknya orang selain kelompok dia itu halal darahnya dan dianggap kafir. Pokoknya selain kelompoknya. Bahkan orang Khawarij pada zaman sahabat dulu mengkafirkan sahabat Ansar, mengkafirkan sahabat Muhajirin. Wah, ini luar biasa. Termasuk Ali bin Abi Thalib itu dianggap kafir oleh orang-orang Khawarij. Jadi cikal bakalnya Khawarij itu Dzul Khuwaisirah. Jadi pokoknya beda dengan dirinya mesti kafir dan seterusnya. Dan sekarang di Indonesia juga banyak tuh. Kalau beda dengan kelompoknya Didi Wahabi gitu ya, Didi Ahlul Bid'ah. Itu bukan begitu kita memahami semacam itu. Itu namanya pemahaman tasyadud. Tidak boleh Pak, kita itu sudah saya sampaikan sejak awal kemarin pas ada Thalibil Ilmi. Kalau kita ketemu dengan orang yang berbeda pendapat, jangan langsung buru-buru menjustifikasi. Pelajari sampai detail kenapa dia berbeda pendapat dengan kita. Jangan ikut-ikutan orang. Tirulah Imam Al-Ghazali. Walaupun Imam Al-Ghazali sendiri banyak ditakdir sama orang. Imam Al-Ghazali itu tulisannya lebih dari 200 buku. Jadi kan sudah berapa? Imam Al-Ghazali itu tulisannya kurang lebih 200 buku. Itu pun ada manuskrip yang belum sempat untuk dibukukan. Itu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu tidak akan mengkritik orang sebelum dia belajar betul tentang yang dikritik. Pada waktu itu dia mengkritik habis-habisan tentang masalah filsafat. Ya, tasawuf pada waktu itu kan banyak dikontaminasi oleh pemikiran filsafat. Kayak pemikirannya Ibnu Al-Arabi, pemikirannya Al-Halaj, dengan diterkenalkan namanya Nur Muhammad itu kan pada masa-masa itu kan kuat-kuatnya filsafat dan tasawuf gitu. Akhirnya yang namanya Al-Ghazali mengarang buku namanya Tawafudul Falasifah. Jadi mengkritik dia itu filsafat, tapi dia belajar filsafat sampai detail baru dia berani mengkritik. Nah, kita ini enggak ya. Kita ini enggak mengkritik orang yang berbeda dengan kita, tapi kita nggak paham dengan apa yang kita kritik. Contoh, kita mengkritik orang yang sholat subuhnya pakai kunut. Kita belum paham betul cara istinbatnya Imam Asy-Syafi'i ketika mensunahkan kunut itu apa. Belum kita teliti sampai detail. Turun-turun kita langsung membid'ahkan kunut. Itu artinya membid'ahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita itu melihat ada orang yang tarawehnya itu 11. Ya, karena dia manut dengan Imam Syafi'i yang tarawehnya 20 plus 3 witir, 23. Ujung-ujungnya ketika ditanya apa istinbatnya orang taraweh 11 itu apa, ujung-ujungnya tidak tahu karena ikut-ikutan kelompoknya yang mentakdir 11. Ini namanya tidak fair, Pak. Ini namanya tidak fair. Itu pemahaman tasyadud namanya. Ada pemahaman yang kedua namanya pemahaman tasahul. Pemahaman tasahul ini kebalikan daripada pemahaman tasyadud. Terlalu toleran, terlalu tasamuh. Terlalu toleran, terlalu tasamuh, terlalu gampang menerima perbedaan pendapat. Akhirnya contohnya ya liberal, sekuler dan sebagainya itu. Orang-orang liberal ini cenderung kepada yang tasahul.
akhirnya mengatakan semua agama benar, akhirnya mengatakan surga neraka itu cuma ilusi, yang mengatakan azab kubur tidak ada loh itu. Dan itu pun kalau umpamanya kontennya ada, akhirnya muncul bid'ah-bid'ah yang luar biasa itu. Ini namanya tasawuf. Lah, kita ini dituntut untuk yang tengah-tengah, namanya pemahaman tawasud. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kita dituntut oleh Nabi khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu yang di tengah-tengah. Jangan yang tasaddud, yang ekstrim, eksklusif, dan jangan tasawuf yang liberal. Loh, bagaimana caranya supaya kita tidak kena yang tasaddud dengan tasawuf? Ya diantaranya belajar secara proporsional. Belajar secara proporsional. Imam Al-Bukhari, gurunya yang diparani untuk sanad itu lebih dari 1000 orang. Akhirnya Imam Al-Bukhari berdasarkan pemahaman keagamaan pada waktu itu dengan sunnahnya Nabi. Akhirnya Imam Al-Bukhari pada waktu itu pun juga tidak lepas dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Pak, tuduhan Wahabi itu apa sudah lama? Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Ada Muhammad bin Abdul Wahab dan ada Sulaiman bin Abdul Wahab. Ini kakak beradik, berbeda jauh di situ. Nah, Imam Al-Bukhari itu juga tidak lepas dari tuduhan-tuduhan semacam itu juga. Nah, ini rata-rata kadang-kadang orang-orang yang suka nuduh-nuduh begitu kadang-kadang kurang piknik di dalam masalah kitab-kitab agamanya para ulama. Kitab agama saya maksud catatan-catatan para ulama itu. Makanya begini loh Pak. Dulu pernah saya sampaikan, kita ini butuh yang namanya fikih ikhtilaf. Ini saya kembangkan ya Pak, supaya kita paham. Kita ini butuh yang namanya fikih ikhtilaf. Dalam konteksnya fikih ikhtilaf itu yang paling kita pahami itu adalah adab-adab etika-etika yang perlu kita kembangkan. Ini loh yang nomor 5 yang saya pentingkan. Pentingnya membaca dan menelaah perbedaan di antara ulama, sebab dan dalil-dalilnya. Hal ini untuk menguatkan toleransi dan menghindari sikap reaktif dalam menanggapi perbedaan. Dengan catatan bahwa memang perbedaan itu sesuai dengan kaidah-kaidah. Kalau untuk Syiah Rafidhah itu tidak sesuai dengan kaidah Pak. Yang saya maksudkan begini, tidak semua perbedaan kita tolerir. Ada perbedaan yang kita tolerir, ada perbedaan yang tidak kita tolerir. Kalau sama-sama sesuai dengan kaidah yang disepakati oleh para ulama, monggo kita terima. Tapi kalau ternyata yang satu pakai kaidah yang benar, yang satu tidak pakai kaidah yang benar, maka jangan mengikuti kaidah yang tidak benar. Saya contohkan, orang liberal itu mereka mengaku berijtihad, akhirnya memunculkan pendapat bahwa jilbab itu tidak wajib. Ini namanya bukan perbedaan ulama. Ini namanya bukan fikih ikhtilaf. Ini ijtihad semacam ini ngawur. Yang mengatakan jilbab tidak wajib ini ngawur, ini menyelisihi ijma. Ada juga seorang profesor menyebut bahwa fikih pernikahan sejenis itu halal. Ini namanya ngawur. Perbedaan semacam ini tidak bisa kita tolerir. Ada lagi juga mereka memahami membolehkan khotib Jumat dan imam sholat itu beli wanita. Dan ini sudah dipraktekkan di luar negeri, di Amerika terutama. Jadi yang khutbah Jumat ya cewek, si imam ya cewek. Saya tidak bisa bayangkan. Dan itu saya lihat di YouTube itu dia juga tidak pakai mukena.
Lah sing diburi wong lanang-lanang, sing imam wedok karo rukuk jentit. Kira-kira yang terbayangkan apa? Ini namanya perbedaan pendapat yang tidak bisa ditolerir. Karena tidak ada kaidah-kaidah yang dipakai, ngawur namanya itu. Tapi kalau sama-sama kaidahnya yang dipakai benar sesuai dengan kesepakatan para ulama, monggo kita harus tawasul, proporsional, tasamuh. Terpahami Pak maksud saya. Nah, di antara untuk supaya kita ini bisa raket sesama muslim, walaupun itu berbeda pendapat, ini kita mengamalkan untuk menyebarkan salam di antara sesama muslim semuanya. Itu di antaranya. Jangan alergi, jangan mengucapkan salam sama orang yang berbeda pendapat dengan kita. Jangan alergi kita itu menjawab salam dari orang yang berbeda dengan kita. Jangan alergi untuk duduk bersama dengan orang yang berbeda dengan kita. Jangan alergi untuk senyum dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Gak ada dalil begitu itu. Gak ada yang diajarkan oleh para sahabat semacam itu. Pak, saya dengan orang Syiah beda. Orang Syiah itu, saya mengatakan orang Syiah itu bukan Islam. Pak, dengan Ahmadiyah beda. Ahmadiyah itu yang saya maksud di sini ini yang sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kaidahnya benar. Muhammadiyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tenang. Ya. Karena sekarang di YouTube muncul ada barometer Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya yang kaget. Lagi dalam ngerayak Maulid Nabi berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah, lagi tidak ngerayak Maulid Nabi berarti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bingung saya barometer model ini. Akhirnya kita yang tidak merayakan itu berarti dianggap bukan. Malu ada barometer meneh. Masjid-masjid yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berarti masjid-masjidnya Wahabi itu kata dia kalau setelah sholat piringnya gak banter berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Bingung saya pikir orang model begini. Barometernya hanya pada konteks perbedaan pendapat itu menjadi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang dia tokoh di Indonesia. Bahaya Pak model begini. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan secara umum toh. Saya sebenarnya punya kitabnya khusus membahas tentang khosais. Khosais itu berarti ciri Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak perlu saya bukakan. Kalau itu gak mari-mari hajinya. Sebarkan salam. Ditambah nanti ada muncul etikanya namanya tabassum. Tabassum itu senyum. Tabassumuka li akhika shadaqatun. Senyum Anda kepada saudara Anda itu adalah sedekah. Masa guyu iku ora iso padha-padha muslimin. Wong lek metutu teka tau guyu cepet pedhot salamé. Cepat mati. Masa karo kanggone guyu kaya ora gelem. Hanya gara-gara situ tahlilan, situ gak tahlilan. Saya kemarin ditanya sama masjid di Masjid Taqwa Bandung. Pak, saya diundang untuk seperti itu. Datang atau enggak? Saya bilang enggak usah datang. Enggak usah datang. Kita perlu untuk punya prinsip. Terus saya kemudian panjang lebar bilang begini. Andai kata sesama muslim itu masing-masing itu punya kesadaran, sing ngelakoni pun juga sadar ya, sehingga tidak ngelok nih yang tidak ngelakoni, nggak langsung ngelok nih Wahabi. Sementara yang tidak melakukan pun juga punya akal etika, nggak langsung ngelok nih Ahlul Bid'ah. Insya Allah enak. Tak gitu kan, lupa. Terus saya bilang, kenapa nggak boleh? Saya bilang, mohon maaf, secara prinsip keagamaan ya bid'ah itu tetap bid'ah. Berarti nggak datang, nggak apa-apa, nggak datang, nggak wajib. Saya bilang, ya itu tadi andai kata ya di kampung kita, masyarakat kita itu sama-sama saling nyadari. Sing nglakoni yo wis dhek nglakoni ngono, berarti dia punya prinsip tidak melakukan itu, ya wis jarno. Sing malu sing gak nglakoni ya ngono, punya akhlak juga, lana amaluna walakum amalukum, kan enak ya model ngono. Lah saiki kan enggak, sing gak nang masjid gak dikapa-kapa, tapi sing gak nekani ngono iku kan
dirasani ngalor itu udah karu-karuan. Kan gak tepat model begini. Yang sebenarnya bukan wajib dianggap wajib, dan sesuatu yang wajib orang tidak datang sesuatu yang wajib malah dibiarkan, keliru juga. Di kampung saya bilang saya nggak datang dan mereka tahu, dan kita memang menunjukkan prinsip saya orang Muhammadiyah, saya tidak melakukan itu beres. Ya kata tekonya, tapi mereka paham saya orang Muhammadiyah. Tapi saya pun juga punya akhlak kepada mereka, ya tetap salam, tetap senyum. Wahai kerja bakti ya kerja bakti, wahai PKK ya PKK, bujuni saya satu itu kan. Tapi kalau untuk masalah itu kami lah nama walaupun mana itu beres sudah. Dan akhirnya sama-sama paham, akhirnya kan enak. Tapi kalau untuk masalah ini mengucapkan salam, senyum, ayo disebarluaskan. Clear Pak? Nabi Muhammad mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la tadkhuluna jannata, kalian tidak bisa masuk surga. Kalian tidak bisa masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak disebut sebagai orang beriman sampai kalian itu saling cinta mencintai sesama kalian. Kalian tidak bisa masuk surga sebelum kalian itu saling cinta mencintai sesama muslim. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian atas sesuatu hal, idza fa'altumuhu, apabila kalian melakukan sesuatu hal itu, tahabbatum, kalian akan jadi saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Apa itu? Afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian semua. Riwayat Muslim dari sahabat Abi Hurairah, hadisnya sahih. Jangan lihat Rasulullah menyebut ini itu dibatasi oleh kelompok atau tidak? Jangan amati dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang jernih, dengan fikih yang proporsional, dengan fikih yang proporsional berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan lihat tidak terbatasi oleh kelompok. Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian semua. Wong kita ngucapin salam itu ya isine donga. Assalamu keselamatan, assalamualaikum, kemudian warahmatullahi wabarakatuh, barakatuh telu. Jangan diganti dengan selamat pagi, jangan dibagi dan jangan diganti dengan sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten ojo. Apa mana diganti dengan kalimat rahayu. Ketemu kalau bacanya rahayu mas. Loh wong Islam kenapa sih ngucapin assalamualaikum Pak bener kok diganti rahayu lama. Padahal rahayu itu ya masuk di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih kuat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada sekedar rahayu. Orang-orang saya ini kan ngono tuh. Rahayu gitu, ngapain kok rahayu? Jika isi lebih lengkap, yang sudah betul-betul lengkap dunia akhirat kok diganti rahayu. Dong-dongi kan orang yang suka rahayu ini kan sholatnya orang laku. Yang penting eling bapak hatinya api. Ini orang-orang yang sombong pada begini. Kanjeng Nabi itu orang paling bagus hatinya, paling luar biasa, tapi tetap sholat. Nanti kapan-kapan kita akan belajar tentang masalah itu. Bagaimana sih filosofinya Ibnu Arabi, apa betul seperti itu? Sayyidi Jannah, Sunan Kalijogo, Al-Halaj, Jalaluddin Ar-Rumi dan sebagainya. Apakah memang ada ajaran-ajaran model itu? Nanti kapan-kapan nanti akan saya sentuh tentang filosofi macam itu. Al-Quran dan Sunnah itu ya kayak apa? Istilah-istilah mereka dengan menyebutkan sholat daim itu
itu apa? Sembah rogo, sembah cipta, sembah rasa itu apa? Itu menurut mereka kan sebetulnya itu kan berbahasa mereka. Tapi akhirnya kebinget dengan sembah rasanya sampai mereka nggak sholat. Gitu ya? Tebarkan salam. Ayo kita ketemu kalau sesama muslim, senyum, salam, nyopo. Bahkan kalau Rasulullah menyebut la yahillu li muslimin ayajura akhahu fawqa thalathati ayyam. Dah halal hukumnya mentakjir basek temannya di atas berapa? Thalathati ayyam, di atas 3 hari. Baik, ada yang didiskusikan dulu? Ayo monggo silakan. Dalno, kalau berarti Ustaz pahami 100% paham. Yang di bawah bersama mirip, pokoknya intinya di dalam kontennya itu. Nomor 2, adamul iqtisari bi ilqa'is salami ala man ya'rifu faqat. Tidak membatasi di dalam mengucapkan, menyampaikan salam ala man ya'rifu faqat, atas orang yang dia kenal saja. Nabi bilang ketika ditanya, riwayat Bukhari Muslim, ada yang bantah riwayat Bukhari Muslim nggak sih? Nggak ada. Kalau jenengan mau membantah riwayat Bukhari Muslim harus tunjukkan yang jelas. Kenapa kau harus dibantah? Antara Rasulullah Rasulullah SAW, ayul Islami khairan, ayul Islami khair. Ada seseorang lagi, sesungguhnya seorang laki-laki tanya sama Nabi Muhammad SAW, ayul Islami khair. Ini kalau jenengan membaca ayul Islami khair, itu jangan salah paham seolah-olah Islam itu terbagi Islam A, Islam B, Islam C. Bukan. Yang dimaksud ayul Islam itu berarti amalan di dalam Islam apa amalan di dalam Islam itu yang terbaik yang kayak apa? Amalan di dalam Islam yang itu dianggap terbaik itu loh apa? Nabi jawab, tut'imu ta'ama, kamu memberikan makan, tentunya kepada orang yang membutuhkan. Itu seperti semangatnya surat Al-Ma'un. Yang kedua, wa taqra'u as-salama 'ala man arafta wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Riwayat Bukhari Muslim. Lagi-lagi jenengan melihat di sini tidak ada pembatasan, entah jenengan kelompok Isopo, jenengan itu Muhammadiyah, NU, atau jenengan Salafi, tidak ada. Kalau ada orang larang-larang model begitu itu kan karena fanatisme apologis terhadap kelompoknya itu. Kita tidak ada. Muhammadiyah tidak pernah ngajarkan juga. Di Majelis Takjid tidak ada keputusan melarang warga Muhammadiyah untuk membatasi salam. Kalau orang sampai elek di putusan takjid ataupun di dalam konteks munas-munas takjid tidak akan ada. Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan ketemu dengan Pak Kiai Haji Hashim Asy'ari ya tetap rangkul-rangkulan, yo salam, yo walaupun berbeda. Pak Air Fakhruddin yang menggantikan Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan ketemu dengan siapa setelah Pak Kiai Haji Asy'ari pada waktu itu gantinya, yo tetap ketemu, yo salaman, yo salam, yo senyum. Orang mentang-mentang berbeda ormas. Itu sudah dicontohkan oleh tokoh pendiri Muhammadiyah sendiri. Lah dong-dongi malah ikhtisas Muhammadiyah yang kemelindi malah di NU yang kemelindi juga begitu. Ya tetap memang tetap saya pahami
NU dan Muhammadiyah itu tidak akan bisa ketemu. Wajar, karena masing-masing itu ada cara istinbatul akam sendiri. Hasil masalahnya NU tidak akan pernah ketemu dengan masjid tarjihnya Muhammadiyah, tidak akan pernah ketemu. Jangan sampai elek ngotot, tidak akan pernah ketemu. Kenapa? Dari sejak awal tata caranya sudah berbeda. Ya. Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam hal-hal tertentu ketemu, tapi di dalam banyak hal tidak ketemu. Itu tadi perbedaan istinbatul ahkam. Imam Maliki sama Imam Syafi'i ketemu enggak? Dan banyak sekali perbedaan antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nyentuh kulit batal wudhunya sengaja dan sengaja. Imam Maliki lek syahwat gak batal. Piye caranya mengkompromikan kedua? Beda. Imam Syafi'i meskipun 3 helai rambut sudah sah wudhunya. Imam Maliki dari depan ke belakang, belakang ke depan ke depan. Bagaimana cara mengkompromikan? Jadi kan mau ngelonoi Imam Syafi'i, kapasitasnya kita berapa? Hadis 10 itu hafal. Arba'in Nawawi itu belum hafal kita, termasuk sanadnya dan sebagainya. Itu kalau hanya dalam konteks kaidah-kaidah semacam itu. Di sini ada kalimat alaman arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau tahu, tidak engkau kenal, selama dia muslim. Tapi kalau dia bukan muslim, haram untuk mengucapkan salam. Nanti kalau mengucapkan salam harus digandeng. Mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambahi salam sejahtera. Gak perlu. Nanti di belakang akan saya bahas itu bagaimana konteksnya kalau kita berhadapan, di situ ada muslim, di situ ada non muslim. Itu hukumnya gimana caranya itu nanti. Nah, termasuk yang di sini nih, idza marra ala qaumin minal musyrikin bainahum muslimun salima alaihi. Artinya apa? Apabila berjalan atas suatu kaum minal musyrikin, dari golongan orang-orang musyrik, bainahum muslimun, di antara orang-orang musyrik itu ada orang muslim, dia tetap salim alaihi, salam kepada mereka, tapi yang disalami siapa? Yang muslimnya. Dan perlu jangan nambahin salam sejahtera. Ya maksud jawab lagi salam sejahtera. Salam sejahtera atas kita semua, ngapain? Maru amitabha, umpamanya hum sakti ngapain? Dalam Islam gak boleh Pak. Ya tetap kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tujuannya untuk orang itu aja. Nah, yuk kita harus mulai hari ini mulai berubah diri. Ya, mindset lana amaluna tetap kita punya prinsip, kita menggunakan prinsip-prinsip bagaimana kita mengaku orang Muhammadiyah secara organisasi. Jadi Muhammadiyah organisasi atau Muhammadiyah ideologis atau hanya sekedar pokoknya aku simpatisan. Oh simpatisan saya nggak gitu. Untuk kira-kira nak Solo udah mulai. Ya udah nak Solo. Nak Solo itu penggembira atau rekreasi ya? Saya hanya mengatakan kullu muslimin Muhammadiyatun. Setiap orang Islam itu harusnya Muhammadiyah. Bukan dalam konteksnya macam-macam. Saya mengatakan kullu muslimin Muhammadiyatun, artinya setiap seorang muslim itu harus mengikut Nabi Muhammad SAW. Karena Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad SAW. Jangan organisasi apa, terserah, tapi tetap jangan harus Muhammadiyah. Dalam konteks fikih, dalam konteks syariat harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan ada di NU, silakan, tapi NU yang garis mengikuti Muhammad Rasulullah SAW. Jadi Muhammadiyah silakan, tapi Muhammadiyah yang garis
lurus. Kenapa saya bilang Muhammadiyah garis lurus? Soalnya mulai wis ono Muhammadiyah sing mulai rata-rata sing liberal sing sekuler itu mulai akeh di Muhammadiyah. Saya termasuk orang yang kencang untuk semacam itu. Kalau di Sukun itu setiap ahad yang kedua mesti saya yang isi di BCF Sukun, dikumpulkan semua. Kencang nih Muhammadiyah harus hitam, Muhammadiyah harus kembali kepada kitabnya. Punya prinsip kita orang Muhammadiyah, tunjukkan Muhammadiyahnya, menunjukkan ke Muhammadiyahnya itu berarti apa? Memegang akidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kayak saya itu di YouTube selalu membawa Muhammadiyah. Zulkarnain al-Madini itu aku senang dalam itu. Itu betul. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.